buku tentang banyak istilah di situ, cuma tentang lintang, bujur dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk memvisualisasikan apa yang terjadi. Jadi saya memberikan judul, yaitu sebenarnya bulan yang kita lihat itu bulan yang sama untuk setiap orang, tapi awal bulannya berbeda. Hal yang ironi sebenarnya, bulannya sama secara fisiknya, tapi pada saat kita menentukan awal bulan kok bisa berbeda. Jadi saya di sini juga sebagai perwakilan dari Pusat Studi Astronomi Padi. Sebenarnya ya, ini liputan Quran Sindun yang dari narasumbernya Bapak Muklas dari luar satu di Wade, dan juga kekurangan pakar astronomi. Tapi sebenarnya kan akhir-akhir ini pakar-pakar astronomi beredar dalam hal menyebarkan di grup WA tentang ini awal bulan, ketinggian bulan. Sebenarnya mungkin bisa jadi awal terbentuknya pakar-pakar astronomi. Cuman kok timbulnya dari kontroversi perbedaan. Harusnya kan dari sebuah kajian, sebuah edukasi yang baik tentang apa itu astronomi, apa itu pentingnya ilmu falak tadi yang disebutkan. Jadi ya kami berharap ya perbedaan ini, kontroversi ini kemudian ada berkahnya, yaitu banyak nanti kader-kader muda yang bisa meneruskan ilmu falak di tentunya untuk perkembangan Islam. Nanti ada banyak sekali gunanya, yang salah satunya yaitu penentuan awal bulan. Bulan yang sama yang kita lihat ternyata ya tidak mulus, banyak lembah, banyak tanah dataran yang rendah, banyak kawah-kawahnya, banyak sekali permukaan yang tidak ratanya. Tapi ini bulan yang sama, tadi yang saya bilang bahwa bulannya sama yang kita lihat. Tapi ternyata pada saat kita lihat, ternyata ya ada siklusnya, ada fase-fase bulannya. Yang pertama yaitu yang bulan baru, new moon, kemudian kemudian ada bulan sabit, dan seterusnya sampai bulan purnama, dan kemudian bulan sabit tua, kemudian bulan baru lagi. Itu terlihatnya. Secara fisik, yaitu ini hasil dari hubungan antara bumi, bulan, dan sebelah atas adalah matahari. Saya ambil cuman sinar mataharinya saja, sangat besar mataharinya. Jadi dari posisi ini kita bisa melihat bulan baru. Kemudian dia bergerak, kita lihat bulan sabit, dan seterusnya pada saat seperti ini bulan purnama dan kembali lagi. Berarti kita bisa melihat ternyata bagian yang tersinari oleh matahari ini bergantung kepada posisi di mana bulan itu berada relatif terhadap bumi. Pada saat di sini terlihat yang tersinari adalah bagian yang setengahnya yang tidak menghadap ke bumi. Yang menghadap ke bumi adalah setengah yang di sini, sehingga kita tidak bisa melihat. Kita hanya bisa melihat kalau benda itu bercahaya atau memantulkan cahaya, karena di sini tidak tersinari oleh cahaya. Berarti kita bisa hal ini kita bisa melihatnya sebagai bulan baru. Pada saat seperti ini hanya sebagian kecil yang tersinari di sini ada tersinari matahari, cuma sebagian kecil yang menghadap ke bumi, sehingga cuma segini. Pada saat bulan purnama, semua ini yang setengahnya ini yang menghadap ke bumi tersinari oleh matahari, sehingga kita bisa melihat semua permukaan yang setengahnya ini tersinari oleh matahari, dan kita bisa melihatnya. Yang setengahnya lagi kita memang tidak bisa melihatnya. Jadi yang selalu menghadap ke kita adalah permukaan bulan yang sama. Dan ini terus berganti, terus menerus siklus. Dan siklus bulan ini digunakan untuk kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah menggunakan kalender bulan. Kalau tadi
Sejarawan menyebutkan tanggal 1 Januarinya sepakat, tanggal 25 Desembernya sepakat. Itu kalender yang menggunakan kalender sistem matahari. Itu berkaitan dengan musim. Nah, ya kan, kaitan dengan kalau musim seperti ini ya memang harusnya sekarang musim udah mulai hujan. Tapi nanti misalkan yang Juli itu musim panas. Itu berulang terus. Tapi kalau musim dalam kalender Hijriah itu tidak akan persis sama karena akan bergeser. Karena memang bukan berpedoman pada matahari. Nah, kemudian kalau kita lengkapi tadi bumi, bulan, dan matahari. Pada saat posisinya yang tadi bumi, bulan, matahari itu seperti ini, itu bulan baru. Kemudian bulan purnama di seberangnya. Ini kemudian menuju sabit tua dan sabit yang muda dan seterusnya. Bisa jadi posisinya seperti ini juga. Kenapa saya tampilkan ada 4 kemungkinan posisi? Sebenarnya ada banyak sekali. Cuma ini diwakili oleh 4 posisi. Ini karena bidang edarnya bulan ternyata tidak sama sebidang dengan bidang edarnya bumi mengelilingi matahari. Ada kemiringannya 5 derajat. Jadi kalau dibayangkan ya tidak sebidang seperti ini. Jadi agak mirip. Bidang bulan mengelilingi bumi dan bidang bumi mengelilingi matahari punya sudut 5 derajat. Dan itu alasannya juga kenapa tidak setiap bulan kita dapat mengamati gerhana. Hanya pada saat-saat tertentu saja, yaitu pada posisi ini. Pada posisi ini pas sekali. Selain dia satu garis, dia juga sebidang. Dan bila seperti yang seperti ini, dia segaris, tapi dia tidak sebidang. Karena tadi masih ada kemiringan 5 derajat. Pada saat tertentu dia gerhana. Dan itu gerhana matahari. Nanti gerhana mataharinya tanggal 9 Maret 2016 yang melewati Indonesia tapi tidak melewati Jogja. Jogja yang mendapatkan gerhana matahari sebagian. Jadi kalau ingin melihat gerhana matahari total, ya harus ke mana, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau kemana, ke daerah Maluku. Tanggal 9 Maret 2016 itu hari libur, jadi bisa menikmati. Dan ini pagi hari tentunya. Bagi yang sudah lahir tahun 1980-an mungkin sudah pernah melihat apa itu gerhana matahari. Dan gerhana matahari itu sebenarnya adalah tadi disebutkan kalau di buku yang kalau di kertas maklumat itu disebut dengan ijtima. Jadi tadi gerhana matahari itu sebenarnya peristiwa ijtima yang kita bisa melihatnya sebenarnya dengan jelas. Atau bahasa astronominya konjungsi. Sebenarnya sama saja kalau saya nanti tukar-tukar ngomongnya konjungsi ijtima, yaitu sebenarnya istilah yang sama. Jadi ijtima atau konjungsi. Dan ini contohnya ijtima atau konjungsi pada 13 September 2015. Yang sekarang menjadi kontroversi perbedaan. Di situ tertulis bagaimana jam berapa di kertasnya? Jam 13 sekian. Ya, itu di Yogyakarta perhitungannya kan kalau nggak salah di situ. Nah, kira-kira ini model simulasinya, ini programnya. Jadi kira-kira bisa seperti ini. Ini bukan potret sebenarnya, ini program komputer untuk memvisualisasikan bagaimana ijtima itu terjadi. Pada saat gerhana matahari ini menutup semuanya. Tapi tadi tidak setiap bulan kita bisa mendapati gerhana matahari. Pada saat tidak terjadi gerhana matahari, ijtima atau konjungsi itu kira-kira mirip seperti ini. Ini bulan, susah dilihat, susah dilihat. Dan ini matahari. Di prosesnya seperti ini.
Jadi ini posisi ijtima atau kondusi, yaitu posisi ijtima. Apa yang disebut posisi ijtima itu? Yaitu posisi di mana bujur dari lintasan ekliptikanya itu antara bulan dan matahari sama. Koordinatnya itu bisa bujur dan lintang. Bujurnya sama, tapi lintangnya tidak harus sama. Ini yang kita sebut dengan ijtima. Oke. Nah, hal ini yang melandasi adanya periode 1 bulan. Tadi satu siklus dari bulan baru ke bulan baru berikutnya. Kalender yang kita pakai untuk kalender Hijriah. Jadi seperti ini. Ini katakanlah bulan baru. Kemudian selang 27,3 hari. Jadi seperti ini. Di bulannya sudah melakukan gerak mengorbit 360 derajat. Artinya satu putaran penuh. Itu disebut dengan fase sidereal. Sideris. Tapi kalender Hijriah mensyaratkan dari bulan baru ke bulan baru berikutnya. Ini belum tentu belum menjadi bulan baru berikutnya. Untuk menjadi bulan baru berikutnya ada tambahan 2 hari plus, yaitu tepatnya jadi 29,5 hari. Itu untuk jadi bulan baru ke bulan baru berikutnya. Itu astronom, ahli falak, ahli hisab, ahli ru'yat semua sepakat. Sampai di sini semua sepakat bahwa satu siklus bulan itu 29,5 hari. Oke, jadi mungkin masih belum seru. Yang mana perbedaannya? Masalahnya mungkin tidak banyak orang yang suka kan? Setengah hari tiba-tiba ganti bulan. Masa 29,5 hari. Jadi ya pasti ada bulan yang 29, ada bulan yang 30. Dalam hadisnya pun begitu. Kalau bulan tidak terlihat, genapkan jadi 30. Dari hadisnya itu saja sudah bisa kita analisis. Berarti satu bulan itu bisa 29, bisa juga 30. Masalahnya adalah kapan kita, kok bisa sih caranya menentukan bulan A itu 29, bulan berikutnya 30 atau 29 juga. Nah, bisa di sini mulai ada perbedaan. Tadi bagaimana metodenya? Yaitu hisab dan ru'yah. Mau hisab atau ru'yah. Jadi hisab itu ngitung, ru'yah ya neropok atau lihat. Itu. Kalau bahasa Sunda apa? Tokong. Ya, tapi faktanya bukan hisab melawan ru'yah, tapi hisab dan ru'yah. Jadi ahli hisab pun juga menggunakan data-data yang orang observasi dilengkapi, akhirnya kalau menghitung belum tentu juga langsung benar. Jadi dilengkapi sehingga hasil hisabnya sempurna. Ahli ru'yah pun juga nggak sembarangan. Pokoknya saya kalau tadi mengeluarkan teleskop, pokoknya melihat, nggak peduli tanggal berapa, ya nggak bisa. Misal tanggal 15 sudah ru'yah, nggak bisa. Berarti mereka juga harus menggunakan hasil hisab. Nah, perbedaannya di mana? Yaitu perbedaannya itu dasar pengambilan keputusannya itu tadi. Yang satu ya harus dengan ru'yah, apapun itu nanti pokoknya harus dengan ru'yah. Yang satu ya apa dengan hisab saja sudah bisa. Perbedaannya di situ. Itu baru satu muncul metodenya. Itu metodenya muncul di situ. Nah, sebenarnya ini ayat yang cukup kuat dan cukup powerful di sini kalau kita pelan-pelan mau mencernanya. Mungkin sudah sering membacanya, sudah sering banyak ustadz yang lebih ahli daripada saya menjelaskan. Jadi saya mencoba mengulasnya sedikit demi sedikit. Yaitu dialah yang menjadikan matahari bersinar. Satu, matahari bersinar.
dan bulan bercahaya. Ini kalau cermati lagi mungkin dalam ejaan yang bahasa Arabnya atau terjemahan yang lain mungkin akan lebih kuat. Kalau bahasa Indonesia mungkin kosakatanya sinar dan cahaya itu mungkin hampir sama. Tapi di sini kalau kita cermati, matahari itu adalah sumber cahayanya. Bulan itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan cahaya. Dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Itu faktanya. Itu fakta yang sudah ada di alam ini. Seterusnya adalah konsekuensi dan ditetapkannya manjilah-manjilah atau tempat-tempat orbit bagi perjalanan bulan itu. Yang slide-slide yang tadi yaitu fase-fasenya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa matahari bersinar jatuh pada permukaan bulan dan dipantulkan oleh bulan, dan permukaan bulan tadi ada yang menghadap ke bumi sehingga sampai ke mata kita, sehingga timbullah fase-fase bulan. Jadi ini urutan dari fakta yang ada di alam semesta. Selanjutnya yaitu tujuannya apa? Supaya kamu mengetahui bilangan tahun. Jadi manusia itu ya diberikan fakta atau fenomena alam semesta itu tidak hanya dibiarkan, tapi untuk diketahui bagaimana menghitung waktu. Ya, pertamanya jadi cuma mengetahui bilangan. Kalau mengetahui bilangan ya kayak ilmu niteni saja, dicacah saja. Oke, bulan ini. Itu kemampuan paling dasar orang menghitung. Tapi tujuan akhirnya yaitu perhitungan waktu. Tujuan akhirnya adalah perhitungan waktu. Kalau perhitungan waktu berarti berkaitan dengan sistem kalender. Orang mencacah saja itu kemampuan menghitung paling dasar. Tapi bagaimana bisa menyusun sistem kalender seperti yang dilakukan tadi oleh Ustaz Wawan atau di kertas maklumat itu, tujuan akhirnya adalah membuat kalender, dan kalender ini tidak lokal tapi global. Itu sebenarnya tujuan akhirnya. Nah, kalau kalender yang global, kalender itu kan harus jangka panjang. Dan tentunya kalau jangka panjang harus dihitung. Berarti hisab. Kalau nungguin rukyat, ya akan susah untuk memprediksi 10 tahun, 20 tahun, itu akan lebih susah gitu. Jadi ini dari fenomena alam, langsung kita tahu ada fase-fase bulan, kemudian diberikan tujuannya itu harus seperti apa? Yaitu kita harus punya kemampuan mengamati, melihat, kemudian kita mencoba mencatatnya, mengetahui bilangan tahun. Untuk selanjutnya tujuan akhirnya bisa melakukan perhitungan atau hisab. Ini penting. Nah, karena ini ngomong perkembangan hisab tadi, dasar Ustaz Allah tadi sudah tidak baru-baru ini hisab itu hadir, tapi sudah zaman klasiknya, yaitu perkembangan Islam pada zaman dahulu itu sangat maju besar sampai menguasai daerah-daerah dengan ilmu pengetahuan yang maju, sehingga kitab-kitab atau karya-karya ilmiah di negara-negara ilmu pengetahuan yang sudah maju itu diterjemahkan, yang didukung oleh Pangeran Bani Umayyah Khalid bin Yazid, selanjutnya sampai pada masa Abbasiyah, dan sampai yang modern di Al-Batani dan Ulubek, dan sampai sekarang di Muhammadiyah sendiri sudah banyak yang ahli-ahlinya untuk melakukan hisab. Ini sebagai bukti bahwa hisab bukan baru-baru ini saja menjadi tren. Nah, jenis hisabnya ada banyak sekali. Hisab urfi. Hisab urfi ini hisab yang paling sederhana, karena tadi 29 atau 30 bagaimana? Ya udah ditentukan aja selang-seling, bulan ini 29, bulan berikutnya 30, 29, 30, seperti itu saja. Jadi tidak ada patokan kepada gerak bulan sebenarnya. Padahal tadi bulan itu kan tidak 29, 30, 29 setengah. Nah, sedangkan kalau hisab hakiki
itu metode perhitungan dengan benar-benar berpatokan pada gerak bulan, dan ini yang sudah memperhitungkan tadi kapan kita harus 29, kapan harus 30. Benar-benar kita melihat dan dari data penglihatan itu kita rumuskan dalam hisab, nanti kita bikin sebuah kalender. Kriterianya hisab hakiki sekarang. Kalau hisab profit tadi kan cukup sederhana, kita lupakan karena cuma 2 bulan, 30 bulan, 30. Nah, kriteria hisab hakiki itu juga ada banyak. Nah, tadi kita sudah banyak muncul perbedaan. Tadi yang pertama adalah metode. Setelah metode, kita baru melihat metode hisab saja. Sudah ada banyak kriterianya, belum yang metode rupiah. Metode hisab kriterianya berbeda. Ada kriterianya jedimak sebelum fajar. Bila jedimak atau konjungsi terjadi sebelum fajar, maka fajar nanti itu sudah dihitung sebagai awal bulan. Selanjutnya kalau jedimak sebelum ghurub atau sebelum maghrib, jedimaknya sebelum maghrib katakanlah jam 3 sore, berarti pada sore harinya itu adalah awal bulan. Ada lagi yang berpendapat bahwa bulan itu ini mungkin ada lain. Jadi pada hari ke-29 matahari terbenam lebih dulu. Jadi ini ada kebalik sunset before sunset. Oke, maaf. Jadi ini berpendapat bahwa nantinya pada hari ke-29 dilakukan perhitungan mana yang lebih dulu, matahari atau bulan. Nah, di situ akan menjadi penentu bahwa di situ adalah awal bulan. Selanjutnya income rukyah. Nah, di sini ada gabungan antara mungkin ada tanya hisab kok ada rukyahnya lagi. Nah, ini sebenarnya orang yang mau merukyah kan tadi juga harus melakukan perhitungan. Nah, di sini rukyahnya itu menggunakan hisab untuk mengetahui apakah tanggal 20 pada sore hari pada tanggal 29 apakah bulan itu masih di atas ufuk dan dimungkinkan untuk dilihat atau tidak. Itu ada perhitungannya sampai seberapa besar bulannya, seberapa terangnya. Itu kriteria bintang rukyah. Nah, yang Muhammadiyah seperti yang ada di maklumat itu hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Syaratnya satu, tadi terjadi ijtima atau konjungsi. Ijtimanya harus sebelum matahari terbenam, dan pada saat matahari terbenam bulan belum terbenam. Tapi bulan itu bukan titik. Bulan itu kan besar tadi kalau kita lihat. Nah, yang mana yang disebut terbenam? Apakah tengahnya, bawahnya, atau yang atasnya? Nah, Muhammadiyah berpendapat pilihan atasnya itu jangan sampai terbenam. Ini kriteria. Lalu tadi kok beda dengan Saudi? Nah, Saudi itu juga punya kalendernya Ummul Qura. Sebenarnya tidak banyak perbedaan dengan kalender hisab hakiki wujudul hilal Muhammadiyah. Bedanya kalau kalender Ummul Qura itu menggunakan piringan bawah bulan. Kemudian ya tempat perhitungannya kalau Muhammadiyah di Yogyakarta, kalau kalender Ummul Qura di Mekah. Dan juga pada saat bulan-bulan ibadah, beribadah itu apa saja? Ramadan, Syawal, nah sekarang Dzulhijjah, mereka awal bulannya penetapannya dengan rukyah. Jadi kalau kalender Ummul Qura itu hisab. Tapi pada saat menentukan 3 bulan ibadah itu mereka menggunakan rukyah. Jadi bisa jadi akan bergeser dan terbukti sekarang ada perbedaan. Ini makanya bagaimana cara melihatnya. Ini di Arab sana mereka melakukan rukyah bulan. Ini yang kita lakukan kemarin di atap masjid ini.
Jadi kita bisa naik ke atap untuk melihat ini pada saat penentuan 1 Syawal. Memang Muhammadiyah tidak menggunakan ru'yah untuk penetapannya, tapi kita tetap masih menggunakan hisab dan ru'yah untuk kegiatan falak, pengembangan ilmu falak Muhammadiyah. Jadi ini kita berlatih melakukan ru'yah. Cuma kendalanya ini bukan bulan, ini matahari. Jadi pada saat itu kondisi ufuk atau horizon di barat itu kalau kita lihat ini terlihat lebih gelap, yaitu awannya tinggi sekali. Jadi ya belum sampai ke horizon saja dia sudah tertutup awan gitu kan. Jadi sama aja kita nggak bisa melihat. Tapi kan pada saat itu 1 Syawal di Condro Dipo Gresik mendapat laporan terlihatnya hilal, sehingga pada saat Lebaran kemarin lebarannya bersama. Ini kita juga melakukan rutin observasi hilal di kampus 1. Selain di masjid sini kita juga melakukan di kampus 1. Ini hilalnya, ini persiapannya. Jadi memang cukup rumit untuk melakukan observasi ru'yah. Tadi kan sudah dilihat ijtima tadi, sedemikian susahnya melihat bulan. Ini teknologi terbaru. Ini teleskop yang dibahkan ke Majelis Tajid Masjid BPU Muhammadiyah yang bisa dimungkinkan untuk melihat atau memotret bulan pada saat siang hari seperti tadi. Dimungkinkan seperti itu, cuma ya harus banyak berlatih. Teknologi bagus apapun kalau kita nggak banyak berlatih juga tidak bisa menghasilkan motret bulan yang setipis itu. Tapi kita berhasil tanggal 19 Mei 2015 hilalnya ini. Tapi ini juga tidak memecahkan rekor, masih banyak yang bisa lebih tipis dari ini. Jadi kita masih belum bisa memecahkan rekornya, jadi mungkin harus lebih berlatih agar bisa setipis mungkin bulan bisa dipotret. Kenapa? Karena sebenarnya banyak bentuknya hilal. Jadi ada yang sudah pernah melihat hilal secara langsung. Nah itu kadang dulu banyak yang sebelum teknologi seperti sekarang malah masih banyak yang salah. Bagaimana bentuk hilal? Bentuk hilal itu tidak pernah seperti begini. Bentuk hilal itu ya mirip U atau tanda pisang. Dan seperti ini yang putih-putihnya adalah bagian yang tersinari oleh matahari dan menghadap ke bumi tadi ya, mirip U seperti ini. Tidak pernah ke arah sebaliknya. Kenapa? Ya karena mataharinya ada di bawah. Kan di sinari ada di sini sumber cahayanya. Kalau sumbernya dari bawah, masa yang terangnya di atas? Yang tidak mungkin. Tapi dulu ada yang melaporkan seperti itu. Jadi kan ya kita kalau pelaporan yang kadang kita bisa percaya kan. Nah posisinya tidak selalu benar-benar ini agak miring kiri, miring ke kanan. Ya bergantung di mana posisi mataharinya. Posisi mataharinya seperti di sini, ya miringnya kan agak miring. Ini seterusnya. Tapi tetap mirip sebuah U, bukan U yang berbalik. Ini juga perlu pengetahuan untuk ahli-ahli ru'yah. Tantangannya ini rekornya Bosca. Mereka memotret pagi hari dan siang hari. Dengan bulan setipis itu bisa nggak kita melihat pakai mata saja pada saat terang seperti ini? Kan susah. Tapi dengan teleskop yang tadi kita bisa melihat itu adalah bentuk hilal. Dan apa di sana kelihatannya? Terlihat tidak bentuk hilalnya? Ikutin saja arah panahnya itu, kemudian ada bentuk garis melengkung putih. Ya, oke. Emang nggak sudah? Nah, yang di sebelah
ini tanggal 16 Juni ya. Jadi urut-urutannya, tapi tanggal 16 Juni mereka masih belum mengklaim ini sebagai hilal muda karena pada saat itu masih belum konjungsi. Jadi kan batasan tadi di ijtima. Kalau sebelum ijtima itu masih sabit tua atau hilal tua. Jadi mereka berlatih sampai setipis apa mereka bisa motret. Sebenarnya sama saja mirip juga dengan hilal muda, cuman waktunya saja yang berbeda. Ini mereka stop, bukan berarti mereka nggak bisa, tapi ada awan. Nah, itu lagi di Indonesia itu ya banyak sekali awan yang sehingga kita tidak bisa motret. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kasusnya tanggal 13 September 2015. Tadi konjungsi tadi jam 13 sekian. Nah, syaratnya kalau tadi kan kriterianya bisa tariki wujudul hilal, yaitu pada saat matahari terbenam, piringan atasnya bulan belum terbenam. Ini sudah terbenam matahari, bulan masih ada di sini. Tandanya di sini adalah lingkaran bulan, tidak bisa dilihat. Tapi kalau konsep wujudul hilal, sebagai wujudul hilal kan bukan harus dilihat. Kalau ru'yah harus bisa dilihat. Sehingga di sini muncul perbedaan. Kalau Muhammadiyah tadi kan di atas ufuk dia sudah bulan baru. Tapi kalau yang ru'yah nggak bisa dilihat, ini susah sekali, ini rendah sekali ketinggiannya. Kalau di itu berapa di maklumat sekitar 0 derajat 25 menit sekian detik 52. Itu sudah susah. Tadi saya sudah lihatkan pengamatan di atap masjid ini, ada awan di ufuk itu hampir selalu terjadi di Indonesia. Bayangkan dengan ketinggian 0 derajat seperti itu akan sangat susah melihat hilal. Jadi itu muncul kemudian di Mekah pada saat matahari terbenam di tanggal yang sama. Tentunya mereka agak lebih terlambat daripada kita. Matahari terbenam di sekitar sini, dan ini adalah bulan. Ketinggiannya lebih tinggi daripada di Jogja, dan bagian yang tersinari matahari itu lebih besar daripada di Indonesia. Jadi ya memang bisa dimungkinkan untuk bisa diru'yah. Cuma pada waktu itu kan keadaan cuacanya tidak bagus dan ada peristiwa kering yang disebabkan oleh badai. Jadi ya mereka mengalami masalah untuk melihat hilalnya karena terganggu cuaca, sehingga karena syaratnya ru'yah untuk bulan-bulan ibadah, maka mereka mengenangkan jadi 30, dan inilah sumber perbedaannya. Jadi untuk meru'yah pun juga bisa. Nah, tanggal di Indonesia tanggal 14 September, jadi teman-teman yang di astronomi dan falak itu berusaha untuk dapetin terus, ngejar terus sampai seberapa tipis untuk bisa memotretnya. Di Blitar itu fotografernya Ishak Junaidi berhasil memotret tanggal 14 September 2015. Ini hilalnya, itu bisa melihat ya. Nah, itu sudah lumayan besar juga kan tanda hilalnya. Sudah 14 kemarin. Tanggal 19 September semalam kita juga motret bulan, sudah besar sekali. Ini kami motret di kampus juga. Nah, kendalanya atau permasalahan dalam bagian atau observasi motret bulan atau bulan sabit atau hilal itu, yaitu banyak dipengaruhi oleh posisi bumi, bulan, dan matahari. Jadi posisi bulan dan matahari itu semakin posisinya bulan sangat dekat dengan matahari, itu semakin susah untuk dilihat. Atmosfer tadi terlihat
di ketinggian lumayan cukup tinggi, diamati dari atap masjid ini itu ada awan. Kemudian di Mekah ada badai, atmosfer mengganggu. Teleskop juga perlu teleskop dengan lensa yang bagus, jadi bisa memotret hilal sekecil apapun. Dari detektornya itu mirip seperti kamera. Itu juga kalau semakin mahal kan berarti semakin bagus detektor kameranya, bisa memotret dengan kualitas yang sangat bagus. Itu banyak sekali kendalanya. Jadi makanya nanti ada perbedaan juga di ru'yah. Mabim situ di musyawarah menteri-menteri agama di Brunei, Malaysia, Indonesia dan Singapura itu punya kriteria. Bulan harus tinggi apa bisa terlihat. Bulan umurnya berapa. Jadi bulan harus umurnya 8 jam. Itu baru bisa dilihat. Nanti Bapak Thomas Jamaluddin punya kriteria lagi yang sekarang diadopsi oleh ISIS. Itu punya kriteria bulan bisa diamati atau hilal bisa diamati. Nah, tadi Hisab punya berbagai macam kriteria, ru'yah juga berbagai macam kriteria. Jadi itu timbul banyak perbedaan. Dari satu tadi metodenya sudah bercabang, di dalam metode sendiri kriterianya juga sudah banyak cabang. Jadi memang perbedaan ada. Jadi untuk mensatukan atau menyatukan perbedaan itu butuh kalender global, dan itu sudah diamanatkan di mana Muktamar. Jadi PR-nya tadi istilahnya hutangnya itu yang benar-benar harus kita kejar. Ya, untuk sementara ya kita masih berbeda. Tapi ya persatuan itu memang membutuhkan kesabaran. Ya kesabaran harus menerima banyak perbedaan. Juga harus banyak mengapresiasi tentang apa yang kami kerjakan di falak dan di astronomi. Tentunya bagaimana mengapresiasi langit, melihat langit, mengobservasi langit, dan juga melakukan perhitungan-perhitungan besar. Jadi sementara presentasi saya itu dulu, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oh, ada satu. Mas yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Ya. Ya Pak. Begini Pak, terkait dengan kalau dalam mekanika nanti kan kita mengenal sistem 3 partikel. Kalau partikel itu kita posisikan bulan, bumi dan matahari. Terkait dengan gravitasi umum Newton sama hukum Kepler, apakah kemudian jarak yang berbeda itu yang mempengaruhi percepatan bulan sehingga berpengaruh kepada jumlah bulan atau bulan yang terkadang 29 atau 30 hari. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi 29,5 hari itu juga penyederhanaan ya. Saya tidak akan lebih lengkapnya lagi 29, berapa jam ya, mungkin untuk masyarakat tidak akan terlalu peduli mau berapa jam. Pokoknya ya untuk gampangannya 29,5 hari. Nah, untuk nanti akan ada banyak koreksi dari interaksi bumi, bulan, matahari itu ya ada koreksinya. Itu dikoreksi di jam dan menit saja. Itu nanti kompensasi ke yang lainnya. Nah, kemarin juga diskusi beberapa bulan lalu diskusi dengan teman di astronomi. Ada interaksi juga antara bumi matahari. Jadi kadang posisinya bumi itu lebih dekat ke matahari, kadang lebih jauh. Itu mempengaruhi dari jumlah uap air yang akan diuapkan dari samudra. Kenapa bisa mempengaruhi? Kenapa kok itu uap air itu berpengaruh? Berpengaruhnya pada saat ru'yah atau observasi. Semakin banyak uap air yang diuapkan, yang dihasilkan, berarti
lebih banyak peluang terjadinya awan. Semakin banyak awan ya semakin susah untuk melihat hal yang setipis itu. Nah, itu tadi. Nah, sekali lagi tantangannya dia ya dibilang rumit ya cukup rumit. Bagaimana menentukan kapan waktu terbaik untuk melihat hilal? Nah, itu susah. Harus banyak hitungan-hitungannya. Tapi ya untuk lebih generalnya, lebih awamnya dari tadi hubungan antara bumi, bulan dan matahari itu sangat mempengaruhi terlihatnya hilal. Baik, terima kasih pada Dr. Wijanto. Saya kira cukup sekian, Bapak Ibu.